Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoliana Okti Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 2120243. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 3G. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah konsep dasar PJOK SD, yang mana materinya adalah pemanasan, pendinginan, dan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Aktivitas pemanasan dan pendinginan dalam olahraga merupakan hal yang sangat wajib dilakukan, karena salah satu tujuannya adalah agar tidak ada bagian tubuh yang mengalami cedera ketika melakukan olahraga. Kebugaran jasmani merupakan kecocokan keadaan fisik terhadap tugas yang harus dilaksanakan oleh fisik ataupun jasmani berdasarkan syarat-syarat fisik yang bersifat anatomis, fisiologis, kesesuaian anatomik dan kesesuaian fisiologik. Kebugaran jasmani lebih bertitik berat pada fisiologik fitness, sehingga dapat didefinisikan tingkat kesesuaian derajat sehat dinamis yang dimiliki oleh pelaksanaan terhadap beratnya tugas fisik yang harus dilaksanakan. Kebugaran jasmani yang baik akan menjamin seseorang dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih siap dan selalu menampakkan penampilan yang optimal serta mempunyai semangat hidup yang tinggi. Kebugaran jasmani merupakan modal dasar bagi seseorang melakukan aktivitas fisik secara berulang-ulang dalam relatif lama tanpa menimbulkan kelelahan. Aktivitas olahraga sangat mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Aktivitas olahraga memberikan kontribusi langsung pada komponen kebugaran jasmani. Menurut Santoso Giriwijoyo tahun 2005, dari sudut ilmu filsafat olahraga, olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan seseorang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsional dengan tujuan melakukan olahraga. Baiklah, yang A, pemanasan. Pemanasan merupakan salah satu bagian dasar dari program permulaan yang terjadi dari sekelompok aktivitas fisik yang dilakukan pada saat hendak melakukan latihan. Pemanasan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan psikologis dalam tubuh dan menyiapkan otot-otot dalam menghadapi aktivitas tubuh yang lebih berat. Prosedur pemanasan dilakukan dengan yang ringan hingga yang berat, yang mencakup otot-otot yang akan digunakan dalam aktivitas fisik. Hasil analisis dalam termasuk kategori cukup. Jenis-jenis pemanasan, adapun jenis-jenis pemanasan yang pertama, pemanasan statis, merupakan jenis pemanasan yang biasa diberikan pelatih di kelas. Pemanasan pasif mirip dengan pemanasan statis, namun siswa dan siswi satu orang lainnya akan saling menekan untuk meregangkan otot. Pemanasan dinamis yang melibatkan pengendalian tangan dan kaki dengan perlahan dan membawanya pada batas jarak pergerakan. Kemudian, pemanasan balistik. Pemanasan ini mendorong bagian tubuh melebihi batas normal pergerakan dan membuatnya lebih meregang. Pemanasan aktif terisoli yaitu jenis pemanasan yang biasanya digunakan oleh para atlet, pelatih, terapi pijat, dan profesional. Pemanasan isometrik yaitu pemanasan peregangan otot, menahan peregangan tersebut selama beberapa waktu. Bentuk
pemanasan isometrik dapat dilakukan dengan gerakan yang bisa menghasilkan lemparan ke dalam. Baiklah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk latihan dalam pemanasan. Yang pertama yaitu jogging. Pemanasan ini yang dilakukan dengan cara lari-lari kecil di mana dapat melenturkan otot di seluruh bagian tubuh. Berikut akan saya tampilkan bentuk dan gerakan jogging. Mari kita saksikan bersama. Yang kedua, pemanasan statis. Yang dimaksud dengan pemanasan statis, pemanasan dengan bentuk peregangan yang dimana dilakukan mulai dari bagian tubuh atas menuju ke bawah dan sebaliknya. Contohnya, stretching atau peregangan otot. Berikut saya akan menunjukkan bentuk dan gerakan dari pemanasan statis. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Pemanasan dinamis. Apa sih pemanasan dinamis itu? Pemanasan yang dilakukan dengan menggunakan gerakan yang saling berkaitan satu sama lain. Contohnya,
Gerakan menengokkan kepala ke atas dan ke bawah. Berikut saya akan menampilkan gerakan dan cara pemanasan dinamis. Marilah kita saksikan videonya bersama-sama. Gerakan dinamis. Menahan kaki selama lebih kurang 30 detik. Selanjutnya, merentangkan tangan lebih kurang selama 30 detik. Selanjutnya, seperti ini selama 30 detik. Seperti ini selama 30 detik. Lalu seperti ini selama 30 detik. Selanjutnya seperti ini selama 30 detik. Tukar seperti ini selama 30 detik. Dan masih banyak bentuk gerakan lainnya. Baiklah, itulah tadi penampilan dan bentuk serta cara latihan dalam pemanasan jogging, pemanasan statis, dan pemanasan dinamis. Selanjutnya, pentingnya pemanasan dalam olahraga. Pemanasan dilakukan setidaknya 5-10 menit sebelum berolahraga. Gerakan yang dilakukan pun cenderung perlahan, mudah, dan konsisten. Salah satu yang harus dilakukan saat pemanasan adalah peregangan otot. Untuk membuat otot lebih elastis dan lentur. Selain itu, pemanasan sebelum berolahraga juga bermanfaat untuk meningkatkan suhu tubuh, aliran darah, denyut jantung. Hal tersebut dibutuhkan untuk mempersiapkan kinerja jantung dan pembuluh darah. Selain itu, hal ini juga dapat membantu mengurangi risiko kram, cedera, dan pegal pada otot setelah berolahraga. Meskipun pemanasan itu penting, perlu diingatkan untuk tidak melakukan pemanasan secara berlebihan. Pasalnya, pemanasan yang berlebihan malah bisa menyebabkan cedera sendi. Selain itu, pemanasan yang berlebihan pun bisa menghabiskan energi dan membuat olahraga menjadi tidak efisien. Manfaat yang didapat dari pemanasan sebelum berolahraga adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mempersiapkan sistem kinerja dalam tubuh. Yang kedua, dapat membuka pembuluh darah agar menjadi lebih besar. Yang ketiga, mencegah terjadinya kram dan kesleo pada saat kita berolahraga. Yang keempat, dapat meningkatkan proses pertukaran oksigen dalam hemoglobin. Yang kelima, meningkatkan kecepatan aliran darah dalam tubuh. Materi yang selanjutnya yaitu B. Pendinginan. Pendinginan merupakan proses pemulihan setelah latihan untuk memfasilitasi kembalinya tubuh ke normal. Pemulihan setelah latihan untuk memfasilitasi kembalinya tubuh ke normal. Periode normal adalah waktu ketika tubuh harus mengeluarkan sisa-sisa penumpukan sampah tubuh dan memulai perbaikan jaringan. Pendinginan adalah agar kita bisa berolahraga dengan baik. Dan menyenangkan.
membawa kesuksesan dalam bermain dan bisa mengurangi adanya resiko cedera. Hal ini sangat disayangkan karena pendinginan merupakan salah satu sesi yang penting dalam latihan. Jika pemanasan membantu mempersiapkan otot-otot dan aktivitas yang lebih tinggi, maka peregangan membantu mengembalikan tubuh ke kondisi normal atau kondisi awal. Aktivitas pendinginan dalam olahraga yaitu melakukan pendinginan secara bertahap dapat memulihkan aliran darah serta detak jantung yang meningkat saat kita berolahraga. Manfaat pendinginan. Pendinginan memiliki beberapa manfaat yang bisa kita rasakan, yaitu membantu detak jantung serta pernafasan kembali dengan normal, meminimalisir pingsan atau pusing yang dapat terjadi karena ada pengumpalan darah di otot kaki, membantu mempersiapkan otot untuk aktivitas olahraga selanjutnya, membantu menghilangkan metabolit, zat perantara yang terbentuk selama proses metabolisme dari otot. Selanjutnya, pentingnya pendinginan dalam berolahraga. Pendinginan juga menjadi salah satu hal yang paling sering dilupakan, padahal dalam rangkaian olahraga, pendinginan alias cooling down merupakan hal yang sama penting dengan pemanasan. Pendinginan sering dilupakan karena seseorang biasanya sudah terlalu lelah dan merasa malas untuk melakukannya. Jika pemanasan dilakukan untuk mempersiapkan tubuh sebelum berolahraga, maka pendinginan juga memiliki peran sendiri. Melakukan pendinginan setelah berolahraga bertujuan untuk membantu mengembalikan kondisi otot saat berolahraga. Selain itu, pendinginan juga penting untuk mencegah cedera pegal-pegal setelah berolahraga. Saat sedang berolahraga, otot tubuh akan mengalami perubahan dan merasa hangat karena gerakan yang cepat yang dilakukan. Untuk inilah dibutuhkan pendinginan. Pendinginan dapat membantu meningkatkan rentang gerak otot. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya robek dan terluka pada bagian otot. Sama dengan pemanasan, melakukan pendinginan setelah berolahraga tidak boleh sembarangan, karena pendinginan harus dilakukan dengan cara yang lembut. Hindari melakukan gerakan yang sama beratnya, seperti meloncat atau gerakan lain yang lebih cepat. Jangan lupa untuk mengatur napas baik saat pemanasan berolahraga hingga pendinginan. Jadi di saat kita berolahraga, kita harus mengatur napas baik itu awal berolahraga, saat berolahraga, dan setelah berolahraga. Teknik pernafasan yang tepat saat pendinginan dapat meningkatkan performa olahraga. Teratur, melakukan pemanasan sebelum berolahraga dan pendinginan setelah berolahraga. Nyatanya, tidak pernah sia-sia. Orang yang melakukannya dengan benar disebut memiliki risiko cedera olahraga yang lebih rendah dibandingkan yang tidak melakukannya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk gerakan pendinginan setelah berolahraga. Yang pertama, peregangan kupu-kupu. Yang dimaksud dengan peregangan kupu-kupu adalah hanya duduk di lantai dan menekukkan kedua kaki ke dalam sehingga kedua telapak kaki akan saling berhadapan
Sekilas, gerakan ini terlihat seperti duduk bersilang. Setelah itu, tekuk tubuh dengan perlahan ke depan untuk meningkatkan intensitasnya. Tahap gerakan ini hingga 30 detik. Berikut saya akan menampilkan dan mempraktekkan cara peregangan kupu-kupu. Marilah kita saksikan videonya bersama-sama. Selanjutnya yaitu peregangan kupu-kupu. Kita tekukkan kaki ke dalam secara berhadapan dan ditahan selama 30 detik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu posisi kepala ke lutut. Yang dimaksud dengan pendinginan atau peregangan ini adalah peregangan yang paling umum dilakukan untuk cara duduk dan kaki kanan ditekuk ke dalam sementara kaki kiri tetap lurus. Selanjutnya, tekan telapak kaki kanan ke paha, kaki kiri dan tekuk tubuh ke arah kaki kiri hingga posisi kepala menyentuh lutut. Perhatikan agar bahu tetap sejajar dengan permukaan dan tahan posisi ini selama kurang lebih 30 detik lalu tukar posisi kaki. Berikut saya akan mempraktekkan cara gerakan posisi kepala ke lutut. Marilah kita saksikan videonya bersama-sama. Yaitu peregangan atau pendinginan kepala ke lutut. Gerakannya atau prakteknya seperti ini. Ditahan selama 30 detik lalu ditukar kaki kiri ke kanan dan begitu sebaliknya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu peregangan paha. Proses pendinginan selanjutnya adalah pada bagian paha. Cobalah untuk berdiri tegak agar terlihat dahulu. Untuk berdiri tegak terlebih dahulu sambil menarik nafas. Selanjutnya, tarik kaki kanan ke belakang menuju bokong dengan menggunakan tangan. Rasakan tarikan di bagian depan paha kanan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Usahakan untuk tidak berpegangan pada apapun selama 15 detik. Setelah itu, tukar kaki. Saya akan mempraktekkan cara peregangan paha. Berikut mari kita saksikan videonya bersama-sama. Begitu banyak contoh gerakan peregangan paha dan saya akan mempraktekkan salah satu contoh gerakan peregangan paha. Seperti ini ditahan selama 30 detik dan masih banyak lagi contoh gerakan yang lainnya. Selanjutnya, yang keempat, peregangan betis. Berdiri tegaklah dengan kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang dengan sejajar punggung. Pastikan kedua kakimu menampakkan seluruhnya dan menghadap ke depan. Selanjutnya, tekuk kaki kanan depan secara perlahan dan turunkan tubuh sedikit demi sedikit. Cobalah untuk merasakan tarikan di betis bagian belakang kaki kiri dan lakukan gerakan ini selama 15 detik di tiap kaki. Berikut saya akan mempraktekkan cara gerakan peregangan betis. Marilah kita saksikan videonya bersama-sama. Salah satu contoh gerakan peregangan betis. Seperti ini selama 30 detik. Dan masih banyak cara gerakan lainnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu manfaat pemanasan dan pendinginan. Pemanasan membantu kita dalam membuat transisi dari keadaan istirahat ke aktivitas sedang, maka pendinginan membuatnya kembali menjadi rileks dan tenang setelah tubuh melakukan aktivitas latihan maupun pertandingan. Pemanasan dan pendinginan saat berolahraga dapat membantu mengoptimalkan olahraga yang dilakukan. Dengan mengatur pola makan yang cukup, mengkonsumsi air yang cukup, air putih, dan istirahat untuk mendapatkan manfaat
terbaik dari olahraga. Manfaat pemanasan selain itu, aktivitas pemanasan sebelum berolahraga juga bisa meminimalisir risiko cedera serta nyeri otot. Pemanasan memiliki beberapa manfaat yang bisa kita rasakan. Yang pertama, meningkatkan aliran darah ke otot sehingga oksigen dan nutrisi juga meningkat. Yang kedua, mempersiapkan otot sebelum melakukan olahraga sehingga bisa meminimalisir cedera. Yang ketiga, mencegah kelelahan berlebihan pada otot serta jantung. Yang keempat, mempersiapkan saraf dan hati sebelum melakukan olahraga agar bisa bekerjanya tidak terlalu keras. Materi selanjutnya yaitu yang C, kebugaran jasmani. Yang pertama, kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan. Kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan aktivitas harian yang membutuhkan energi serta kualitas dan kapasitas yang diasosiasikan dengan rendahnya risiko munculnya penyakit yang berhubungan dengan kurangnya aktivitas fisik. Kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan, kualitas dan kemampuan fisik seseorang dalam menjalani kegiatan sehari-hari dan upaya peningkatannya merupakan salah satu usaha preventif dan menghadapi ancaman beberapa penyakit yang diantaranya adalah gangguan kardiovaskuler. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan meliputi yang A, komposisi lemak tubuh, yang B, fleksibilitas, yang C, kekuatan dan ketahanan otot, yang D, daya tahan jantung dan paru-paru. Selanjutnya yaitu kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan adalah kebugaran jasmani yang penting untuk menghadapi kondisi darurat yang terkadang membutuhkan ketangkasan. Namun kategori tersebut lebih banyak berperan pada kelompok atlet dibandingkan masyarakat pada umumnya, sehingga penggunaannya terbatas pada komunitas dan kegiatan olahraga. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang A, asupan makanan yang bergizi, pola hidup yang sehat, kebiasaan berolahraga, istirahat yang cukup, umur, berat badan, jenis kelamin, dan bentuk tubuh serta kondisi kesehatan. Yang ketiga yaitu status kesehatan. Yang dimaksud dengan status kesehatan adalah suatu keadaan seseorang dalam tingkatan sehat atau sakit. Status kesehatan juga merupakan salah satu determinan atau faktor penentu dari kebugaran kardiovaskuler atau daya tahan kardiovaskuler. Untuk mengetahui status kesehatan yaitu cek kesehatan atau medical check up yang meliputi pemeriksaan tekanan darah dan denyut nadi, pemeriksaan darah, pemeriksaan urologi, pemeriksaan hormoni, pemeriksaan kepadatan tulang, dan yang terakhir, dari hasil pemeriksaan darah dapat diketahui kadar kolesterol, gula dalam darah, dan fungsi hati. Yang pertama tadi ada kan pemeriksaan tekanan darah dan denyut nadi. Pemeriksaan denyut nadi ini bisa kita lakukan sendiri dengan cara terlebih dahulu kita berolahraga
Lalu setelah kita berolahraga, langsung dicek denyut nadi dengan menggunakan ini atau di leher. Lalu aktifkan stopwatch atau jam. Lalu di situ kita akan bisa mengetahui berapa denyut nadi kita setelah kita berolahraga. Seperti yang kami lakukan pas pada saat pembelajaran mata kuliah PJOK yang kami lakukan di Gor Haji Agus Salim waktu yang lalu. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Dan juga tadi saya telah menampilkan video praktek pemanasan dan juga pendinginan. Semoga materi dan juga praktek yang saya tampilkan bermanfaat bagi teman-teman semua dan terutama diri saya sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya tampilkan. Banyak maaf. Saya Yuliana Pratiwi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.